Coba. Enggak, nanya aja. Dari mana, Mas? Saya nggak lihat sini, nggak apa-apa. Biar jelas gitu. Soalnya kan ada bukti juga. Ngomong ngobrol cuma gue. Oh gitu. Bapak dari mana emang? Saya dari KP 17. Oh gitu. Ya, Terus tujuannya apa, Pak? Mau tanya masnya. Tarik Buat? mobilmu, Mbak. Kenapa? Tarik mobilnya, Mbak. Tarik mobil. Kenapa tarik mobil? Ya, apa? Ini kan udah dibayar. Kapan bayar? Setiap bulan kita dibayar loh. Bayar hari ini loh. Nah, oke, kita main polisi aja, oke? Yuk, ayo kita ke kantor polisi, oke? Ya. Oke, Bapak. Oke, ayo kita ke kantor polisi yuk. Yuk. Iya, nggak apa-apa. Anjir lah, Fok. Masa iya polisi kayak gini sama leasing, Cok? Liatin. Ini polisi sama leasing. Polisi sama leasing. Nah, Anda sudah lihat tadi ya, itu kasus matel-matel seperti itu banyak banget ya kolektor-kolektor yang ingin menarik-narik kendaraan di jalan, habis itu ditantangin ke kantor polisi. Tahu-taunya di dalam narasi tersebut dia malah dekatnya sama polisi itu gitu loh. Tapi kita tidak membahas itu, teman-teman. Yang kita bahas adalah tentang OJK lepas tangan tentang masalah pinjol. Tadi itu hanya bonus cuplikan untuk teman-teman lihat aja informasi terbaru. Oke, yang kita bahas soal pinjaman online. Yang belum mensupport boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, silahkan teman-teman. Ancaman keras dari pinjol legal seakan terus bergulir sampai detik ini. Bahkan kita perhatikan seolah-olah OJK sudah lepas tangan dalam perkara yang seperti ini, teman-teman semuanya. Yang mana kita lihat tidak ada satupun tindakan nyata atau tindakan jelas yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap pinjol-pinjol yang selalu menggunakan nada ancaman. Padahal OJK selalu mengatur bagaimana tentang mekanisme penagihan supaya lebih jelas dan tidak menggunakan ancaman, tidak boleh mempergunakan yang sifatnya mempermalukan, tapi fakta yang terjadi banyak masyarakat yang selalu diancam, diintimidasi, ditakut-takuti. Apa yang bisa dilakukan OJK? Selain OJK hanya lempar-lempar bola, OJK juga selalu melakukan himbauan-himbauan untuk selalu membayar pinjol-pinjol tersebut. Problemnya bukan soal bayar pinjol gitu loh. Tapi problemnya adalah ancaman yang tidak pernah berhenti sampai detik ini. Ini yang menjadi kendala berat. Harapan saya teman-teman semuanya, dengan adanya dana 200 triliun yang sudah dimasukkan oleh Menteri Keuangan kita kepada bank-bank konvensional, ada 5 bank yang sudah menerima dana tersebut. Kalau bisa dana itu segera dikucurkan ke masyarakat. Biar popularitas dari pinjol ini akan tergantikan dan tergeser. Nggak bisa masyarakat hanya dibiarkan seperti ini terus-menerus, dijebak oleh bunga tinggi, dijebak dengan tenor yang singkat, diintimidasi dengan cara penagihan yang tidak sehat. Kalau Menteri Keuangan hanya mengandalkan otoritas jasa keuangan untuk lebih mentertibkan pinjaman online seperti yang saya sampaikan tadi, OJK sudah lepas tangan. Bahkan masyarakat hanya sibuk mencari solusi masing-masing, di mana yang paling tepat dan di mana yang paling pas gitu. Cuman itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat sampai detik ini. Mereka tidak tahu lagi harus mengarah kemana. Berulang kali mereka melaporkan tentang kejahatan ini kepada otoritas jasa keuangan, tapi seakan-akan OJK hanya membiarkan hal itu terjadi. OJK tidak peduli sama sekali. Bahkan tak jarang OJK tidak mempercayai laporan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. OJK hanya menganggap masyarakat ini tidak tahu diri, tidak mau bayar pinjol. Atau seperti berita-berita yang sudah-sudah, OJK hanya menyampaikan banyak masyarakat RI tidak tahu diri, meminjam di banyak pinjol tapi tidak mau bayar. Orang ini bukan tidak mau bayar, tapi tidak mampu lagi membayar, bukan tidak mau. Ini harus berbeda gitu loh. Tapi yang disampaikan OJK selalu saja dengan kata tidak mau bayar. Kalau mereka tidak mau bayar, mungkin mereka tidak akan gali lubang tutup lubang. Kalau mereka tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan ini, mungkin mereka tidak perlu menjual aset-aset yang ada. Tapi kenyataannya, aset mereka sudah habis, hutang mereka makin menumpuk. Ya,
Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Yang bisa dilakukan masyarakat hanyalah mengambil keputusan yang paling tepat untuk mereka berhenti membayar. Apa yang dilakukan OJK? OJK hanya menghitung tingkat gagal bayar pinjol meningkat. Bukan malah diperbaiki, bukan malah dicarikan solusi yang tepat, tapi malah hitung-hitungan. Tingkat gagal bayar itu meningkat bukan tanpa sebab. Mereka yang menyatakan gagal bayar, mereka yang menyatakan tidak mampu bayar, itu mereka-mereka yang benar-benar sudah tidak sanggup lagi. Mereka-mereka yang sudah dimiskinkan. Mereka-mereka yang sudah tidak punya harta lagi, sehingga mereka tidak bisa lagi melanjutkan pembayaran di aplikasi tersebut. Kan itu tugas OJK, mencari solusi yang tepat. Kenapa banyak pinjol menyodorkan pinjaman? Kenapa banyak masyarakat menyatakan tidak mampu? Ada apa sebenarnya? Kenapa masyarakat hanya mampu meminjam, tidak mampu membalikkan? Tapi OJK harus tinjau ulang. Masa pinjaman 3 juta harus dibalikan 7 juta? Ya, ini pinjol legal. Kita berbicara pinjol legal. Jangan OJK selalu mengkambing hitamkan pinjol ilegal. Ya, kalau selalu mengkambing hitamkan pinjol ilegal, apa gunanya pemblokiran yang telah dilakukan selama ini? Apa gunanya pembentukan Satgas Waspada Investasi yang sekarang berganti nama menjadi Satgas Pasti? Apa gunanya OJK mengumumkan Satgas Pasti telah memblokir sekian puluh ribu pinjol ilegal? Kalau pada dasarnya masalah tentang pinjol legal aja, ilegal masih dikambing hitamkan. Ya, OJK tinggal angkat tangan kok. OJK tinggal angkat bendera putih. Kalau memang tidak mampu lagi mengkaper urusan pinjaman online, limpahkan kepada lembaga lain. Sampaikan kepada pemerintah. Ya, jangan siksa rakyat seperti ini. Mereka sudah capek. Ya, yang saya perhatikan sampai detik ini, semua orang yang mengalami telat bayar di pinjol sudah menyerah dan sudah menyatakan saya tidak mampu bayar lagi. Saya sudah tidak sanggup bayar lagi. Itu yang terjadi. Ya, tapi apa yang dilakukan OJK? OJK selalu menepis laporan mereka, dianggap mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu diri sama sekali. Padahal OJK juga yang merilis baru-baru ini. Ya, angka peminjam pay later meningkat. Kalau angka peminjam pay later meningkat, ekonomi tidak sehat-sehat saja. Ya, orang mampu belanja dengan cara berhutang. Ya, ini yang dipikirkan tingkat pengembaliannya seperti apa. Benar atau tidak, teman-temanku semuanya? Saya juga berharap buat Anda juga seperti itu. Anda yang mengalami telat bayar, Anda yang mengalami tidak mampu bayar, stop untuk ketakutan. Jangan lagi Anda cari pinjol-pinjol yang gampang cair. Jangan Anda gali lubang, tutup lubang lagi. Ini menyiksa hidup Anda buat ke depannya. Ya. Anda harus pikirkan itu. Kalau Anda terlalu lelah, kalau Anda terlalu capek, saya sudah sampaikan berulang kali, putuslah semua komunikasi yang terhubung. Ya, mulai telepon, WhatsApp sampai email. Itu adalah sumber masalah yang besar yang selama ini menakut-nakuti diri Anda. Ya, dan kita sama-sama tahu, pinjol selalu berpegang kuat pada komunikasi. Pinjol berupaya melakukan penekanan dari jarak jauh, berupaya untuk mengendalikan hidup Anda dari jarak jauh. Melalui apa? Melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Ini yang dilakukan oleh pinjol secara terus-menerus. Ya, dan Anda pun harus sadar, di mana letak ketakutan saya? Apa penyebab ketakutan saya? Anda harus sadar hal-hal yang seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol, sudah tidak mampu lagi bayar di pinjol. Yang pertama, Anda jangan gali lubang, tutup lubang lagi. Yang kedua, jangan ada yang ketakutan soal DC-DC datang ke rumah. Yang ketiga, kalau Anda menemukan penyebaran-penyebaran data, mereka menghubungi di luar kontak darurat dan segala macam, Anda harus catat nama aplikasinya, dan nanti kita ambil kesimpulan untuk berhenti membayar. Kalau mereka mencoba memperluas data Anda ini sampai ke media sosial dan segala macam, selagi media sosial Anda masih bisa disetting, silahkan disetting di privasi aja, biar lebih aman juga. Dan habis itu teman-teman, kalau ada debt collector yang mengunjungi kantor-kantor Anda, misalnya, tapi itu tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan diri Anda, saya berharap tolong usir mereka dari tempat kerja Anda, dan jangan lupa juga untuk didokumentasikan.
Ya, yang paling terpenting adalah Anda harus memutus semua komunikasi yang terhubung. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja ya. Kita berharap video ini bisa sampai kepada otoritas jasa keuangan ataupun petinggi-petinggi di negara kita, biar semua mata mereka terbuka. Selain mereka memperbaiki ekonomi saat ini, masalah pinjol jangan dianggap sepele, apalagi pay later yang meningkat pesat per hari ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.